Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran surat Al-Muzammil ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakilan. Dialah Allah, Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Ya, di sini ada Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Rabbu itu adalah Tuhan, al-Masyriqi adalah timur, wal Maghribi dan barat. La ilaha illa huwa, la tidak ada ilaha, Tuhan yang wajib disembah, illa selain huwa Dia. Fattakhidhu wakila, maka kau jadikanlah dia wakila sebagai pelindung. Kalau kita perhatikan, maka di Quran surat Al-Muzammil ayat ke-9 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah, ya. Setidaknya di situ ada jumlah ismiyah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, kemudian juga la ilaha illa huwa juga merupakan jumlah ismiyah yang dimasuki oleh la nafiyalil jinsi di situ. Kemudian ada fattakhidhu wakila sebagai jumlah fi'liyah yang dimasuki oleh fa di situ sebagai fa fasihah. Ya, tentu kita sudah paham tentang ketentuan atau komponen-komponen utama dalam jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, ya. Dan kita perhatikan nanti apakah ada keterkaitannya, kenapa kemudian dua jumlah ismiyah di atas dijadikan satu dan jumlah fi'liyahnya dipisah, maka akan ada penjelasan yang bisa menyampaikan itu. Nah, di situ Rabbul Masyriqi wal Maghrib, kenapa kemudian kami tambahkan huwa yang berwarna merah itu, sejatinya sekali lagi ya, karena jumlah ismiyah ada dua komponen utama di mana ada khobar dan mubtada, maka para ulama mengkategorikan bahwa Rabbul Masyriqi wal Maghrib itu sebagai khobar, sehingga mubtadanya mahdhuf atau hilang atau tidak dimunculkan yang takdirnya adalah huwa, ya. Secara teks Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhannya Tuhan timur dan barat, maka itu sebagai mutimul jumlah, penjelas khobar siapakah Tuhan timur dan barat itu adalah huwa, yakni Allah Ta'ala. Allah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya, huwa Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Berikutnya kemudian juga la ilaha illa huwa dimaknai sebagai khobar yang kedua, ya, khobarnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, yakni Allah Ta'ala. Sedangkan yang jumlah fi'liyah yang kita bahas di sini, sekali lagi di situ ada fa fasihah. Ya, nanti kita akan tahu kenapa atau apa fungsi fa fasihah di sana. Yang jelas kita fokus di fi'ilnya, yaitu ittakhid, ya, merupakan fi'il amr dengan fa'il, ya, dhamir mustatir, takdirnya adalah anta di sana, ya, ujuban. Jadi ada fa'il di sana, takdirnya adalah anta. Ya, fi'il amr, kemudian al-ha di situ dibaca hu, ya, merupakan maf'ul bih atau objek yang pertama, sedangkan wakilan merupakan objek yang kedua, ya. Jadi konstruksi kalimat yang perlu kita pahami dalam memahami secara teks itu seperti itu, bahwa ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah komponen utama ada khobar mubtada, jumlah fi'liyah ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih jika muta'addi, ya. Nah, di sini kita juga perlu melihat, ya, la ilaha illa huwa juga tersusun atas jumlah ismiyah yang dimasuki oleh la nafiyalil jinsi, ya, di sana. Nah, tentu nanti ada fenomena juga sebagaimana huwa tadi mubtada yang mahdhuf, maka di la ilaha illa huwa sebagaimana sudah pernah kita bahas, maka ada khobar yang dimahdhuf juga yang tidak dimunculkan di sana, ya. Fattahid tadi sudah kita bahas, ya, komponen utama fi'il, fa'il dan maf'ul bih yang ada di kalimat tersebut.
Nah, sekarang kita bahas jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan isim ini tadi ya. Sekali lagi, mubtada'nya kita tambahkan karena mahdzub ya, hilang, tidak dimunculkan di sana, sehingga huwa merupakan mubtada, dia yang di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala, Rabbul Masyriqi wal Maghrib sebagai khobar ya, sehingga Rabbu kenapa harokat akhirnya adalah dhammah karena dia sebagai khobar ya. Berikutnya tentu kita berbicara tentang idhofah ya, dan juga atof, di mana ada wawu atof di sana. Sedangkan la ilaha illallah di situ merupakan jumlah ismiyah ya. Sekali lagi merupakan jumlah ismiyah ya. Tentu kita sekali lagi komponen utama mubtada dan khobar. Jadi kalau ada kalimat yang secara kita perhatikan masuk dalam jumlah ismiyah tetapi komponen utamanya belum lengkap, bisa jadi itu mahdzub atau tidak dimunculkan atau dihilangkan ya, yang tentu ada takdirnya begitu. Sebagaimana tadi disampaikan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, takdirnya adalah huwa Rabbul Masyriqi wal Maghrib, di mana huwa sebagai mubtada dan Rabbul Masyriqi wal Maghrib sebagai khobarnya ya. Lalu pada jumlah ismiyah yang kedua la ilaha illallah ya, di situ la sebagai la nafiatul lil jinsi yang muncul ya, berbeda dengan yang pertama. Yang muncul adalah khobarnya ya. Yang kalimat yang kedua la ilaha illallah yang muncul adalah isimnya ya, isimnya la di situ yaitu ilaha. Sedangkan khobarnya hilang ya. La ilaha tidak ada Tuhan ya, tidak ada ilah ya, tidak ada ilah. Apa khobarnya? Khobarnya mahdzub ya, hilang dengan takdirnya ma'budun bihaqqin ya. Tidak ada Tuhan, Tuhan yang apa? Yang wajib disembah. Nah, begitu ya. Sehingga ini cukup menarik ya. Di bagian pertama mubtada'nya yang mahdzub hilang. Bagian yang kedua khobarnya yang mahdzub atau hilang. Tapi tentu para ulama sudah menyampaikan bagaimana takdir yang ada ya. Takdirnya tadi huwa dan takdirnya yang kedua ma'budun bihaqqin ya. Bagaimana penjelasan tentang la ilaha illallah ini ya, sekali lagi silakan bisa dilihat karena kita sudah pernah membahasnya di channel tercinta kita ini yang membahas tentang i'rab ayat-ayat Al-Qur'an, membahas tentang nahwu shorof dasar terhadap surat Al-Qur'an, surat-surat yang ada di Al-Qur'an itu, maka kita bisa lihat di channel tercinta yaitu Quran surat 2, Quran surat Al-Baqarah ayat 163 2 dan 255 ya, yang sudah pernah kita bahas terkait la ilaha illallah, bagaimana kedudukan i'rab masing-masing. Termasuk juga kita sudah pernah membahas di Quran surat 3 Ali Imran ayat 2, ayat 6 dan ayat 18. Silakan di sana, intinya di situ kita bisa sampaikan ya. Kalau bisa diuraikan maka kalimat utuhnya adalah huwa rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha ma'budun bihaqqin illa huwa. Begitu ya. Jadi kita sedang berbicara tentang sesuatu yang dimahdzuf ya, yang hilang atau tidak dimunculkan di situ. Luar biasa. Dan kita lanjutkan ya, fattakhidhu wakila. Ya, di situ maka jadikanlah dia sebagai pelindung ya. Ini fa fasihah tadi sudah disinggung, artinya maka. Ya, maka ittakhid engkau jadikan dia wakila sebagai wakilan, sebagai pelindung ya. Tiba-tiba ini juga sesuatu yang luar biasa nih. Kita juga mengira ada sesuatu yang dimahdzub ini, sesuatu yang tidak dimunculkan, sesuatu yang hilang, karena kalimat ini tiba-tiba muncul, maka kau jadikan dia sebagai pelindung, yang secara umum kita bisa memperkirakan ini sebagai jawab syarat ya. Maka syaratnya yang kita biasa pahami ada adat syarat dan fiil syaratnya sepertinya tidak muncul di situ ya. Tahu-tahu maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat ya. Pertama tentu kita kembali ke basic tentang jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan kata kerja ya. Di situ fattakhidhu wakila ya. Ittakhidhu wakila, karena fa-nya tadi fa fasihah ya.
Ingat, komponen utama dalam jumlah fi'liyah adalah kata kerja. Kebetulan ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah, dan ada fa'il, pelakunya di sana, dan juga jika muta'addi tentu membutuhkan objek ya. Kebetulan ittakhid atau ittakhoda ini kalau dalam keadaan bentuk matinya ini merupakan fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ya, ternyata ada fiil juga yang membutuhkan lebih dari satu maf'ul bih. Di sini ada dua maf'ul bih, yaitu alha di situ dibaca hu ya, maf'ul bih objek yang pertama, dan wakilan sebagai objek yang kedua. Sedangkan tadi ya fa fasihah yang sudah kita bahas adalah fa, huruf fa, fasihah itu adalah huruf yang terletak pada jawab syarat ya, pada jawab syarat yang mana syaratnya hanya ditakdirkan ya, ditakdirkan saja, atau mahdhuf ya, tidak muncul atau tidak ada lah, boleh dikatakan hanya ditakdirkan saja, diperkirakan saja, boleh dikatakan bahasa kita secara sederhana, karena bisa saja tadinya jadi titik fattakhiduhu wakila ya. Sebab apa, jika apa, maka ya ittakhidahu wakila ya gitu. Jadi ada fiil dan adat syarat yang tidak muncul sehingga langsung muncul maka ya, maka di situ. Begitu penjelasannya. Nanti kita akan insya Allah suatu saat akan kita bahas tentang fiil syarat dan adat syarat ya, karena ini penjelasannya cukup menarik sekali. Maka ittakhid ya merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, dan tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi, karena kebetulan ittakhoda ini merupakan fi'il mutasarrif yang tam ya, yang bisa melakukan perubahan di madhi, mudhore maupun amr ya, di waktu lampau, sekarang, dan juga masa perintah ya. Jadi di situ ittakhid fi'il amr, kata kerja perintah, dan kita bisa mentasrifnya secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ittakhoda, yattakhidu, ittikhodan, muttakhidun, muttakhadun, ittakhid, la tattakhid ya. Di situ ittakhid fi'il amr ya, kata kerja perintah. Dan tentu kita juga bisa mentasrif secara lugawi perubahan kata dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, dan kata gantinya, dhomair yang atau dhomir yang berkaitan di sana. Maka ittakhid merupakan fi'il amr ya, dengan fa'il atau pelakunya di situ adalah dhomirnya adalah anta. Nah, tentu kita bisa mentasrif secara lugawi ini dhomair yang mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, anta di sini yang kita sedang jelaskan, ittakhid, ittakhida, ittakhidu, ittakhidi, ittakhida, ittakhidna ya. Sekali lagi alhamdulillah kita sudah bisa mentasrif fi'il amr yang sedang kita bahas ini, ittakhid. Maka Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidahu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Bagaimana kita mengikrobnya ya, kedudukannya masing-masing. Tentu di sini Rabbu sekali lagi merupakan khabarun lil mubtada'in mahdhufin takdiruhu huwa ya, tentu merupakan khabar terhadap mubtada yang dimahdhuf, yang hilang, tidak muncul di situ, takdirnya adalah huwa. Tentu sebagai khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ya, alamat tanda rofanya adalah harokat dhammah ya, secara dhahirah di sana. Kemudian al-masyriqi mudhofun ilaih ya, Rabbu sebagai mudhof dan al-masyriqi sebagai mudhofun ilaih, yang tentu saja dia wajib majrur sebagai mudhofun ilaih. Maka majrurun wa alamatu jarrihi kasratu dhahiratu, alamat jernya adalah kasroh di bagian akhirnya. Wal maghrib ya, karena ini ada wawunya wawu atof ya, harfu atfin ya, mabniu alal fathi ya, tentu saja wawu atof ini tetap atas fathah di sana. Dan maghribi tentu ma'tufun ya, dia adalah ma'tuf ala al-masyriqi ya, al-maghribi ma'tuf ala al-masyriqi.
sehingga dia ikut kasroh juga, dan dia ma'rifat juga ya. Di situ masyriqi wal maghribi ya, tentu majrurun wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu ya, dia kasroh sebagai alamat jernya di sana. Karena apa? Sebagai isim mufrad ya, mufrad atau tunggal. Kemudian la ilaha illa huwa, sekali lagi penjelasannya sudah disampaikan pada surat yang sudah tadi disebutkan. Setidaknya kita mengenal ada la sebagai huruf nafiatul lil jinsi mabni ala sukun, kemudian ilaha sekali lagi isimnya la nafiatul lil jinsi tersebut mabni alal fathi fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, dan khobarnya la sekali lagi mahdhufun, di mahdhuf hilang, tidak ada di sana, takdiruhu ma'budun bihaqqi ya. Takdirnya adalah yang wajib disembah. Illa tentu huruf istisna ya, yang mengecualikan, dan huwa dhamir munfasil mabni alal fathi fi mahalli rafin badal min dhamiril mustatir fil khobar ya. Nah, berikutnya tentu fattakhidhu wakila. Fattakhidhu alfa-nya tadi sampaikan fa fasihah mabni alal fathi ya, tetap atas fathah di sana. Ittakhid ya fi'lu amrin ya, dia adalah fi'il amr mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana, dan hanya ghaib sebagai dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin ya. Alha di situ dibaca hu adalah mahalnya nasab sebagai maf'ul bih awal ya, maf'ul bih awalu, sebagai maf'ul bih yang pertama. Dan fa'ilnya ittakhid tentu dhamir mustatir, takdirnya adalah anta ya, takdirnya adalah anta di sana. Jadi kamu mengikuti ya, kamu ambillah ya, jadi perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya. Wakilan sebagai maf'ulun bih tsanin ya, dia sebagai maf'ul bih atau objek yang kedua, mansubun wa alamatun nasbi al-fatahatu zahiratu, dan karena dia adalah maf'ul bih tentu masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.